Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi ususan sana wa karama rasulun ali sana rasulullah sahibati wa tuzahra sekali jilani ma'adari wa syafi'an nabi maliki hambali nawi rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la maqaribiha sayyidina majid ahmad sahabaki qadam muhammad wali wali yasuli apura ajmain Umaila arwahi walidina maatina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 93 ya. Faslun syartu wujubiha bulughu dakwah aqlun wa islamun naqa min haidati bulughu nahwi sinima salamati ihda hawasi sam'in wa ru'yati. Ya, paslon ayaza paslon syartu wujubiha bulughu dakwah, syaratnya wajibnya salat itu sampainya dakwah, ya gitu. Aklun, ya, kedua berakal, wa islamun, Islam, naqa min haidatin, yaitu bersih daripada haid, ya. Bulughun, ya, kemudian syaratnya lagi balik, nahwi sini, ya, umpama tahun, ya, sampai umur balik dengan tahun. Ma salamati ihda hawasin, serta selamat dari salah satu, ya, panca indranya, ya gitu, ya, masma'in wa ru'yatin, ya gitu, yaitu pendengaran dan penglihatan, itu ya, kita keterangannya ya di bawah. Paslon fi syuruti wujubi shalah, ini pasal menjelaskan tentang wajib syarat-syarat wajib salat. Wal farqu bainaha wa baina syuruti sihhati, perbedaan antara, ya, syarat nih antara syarat wujub dan syaratnya sahnya. Anna syurutal wujubi, bahwa syarat wajib salat ma yatawaqqafu alaihil wujub, yaitu sesuatu yang ditetapkan atasnya kewajiban. Wa anna syurutus sihah, dan bahwasanya syarat sahnya salat ma tatawaqqafu alaihi sihhatu, yaitu yang ditetapkan padanya itu kesahan salat. Wa ala hadzal firaqu, ya, wa ala hadzal firaqi, ya gitu, supaya jetami'ani, maka dengan perbedaan di sini, perpisahan di sini, maka berkumpullah fi nahwi islamin wa dukhulil waqti, ya, umpama, ya, syarat dalam Islam dan masuknya waktu, ya, syarat Islam merupakan salat wajib dan syarat sah. Nah, kemudian masuk waktu gitu juga, syarat wajib dan syarat sah. Syurutu wujubiha, syarat wajibnya salat nih, ai syurutu wujubi shalat sitatun. Syarat wajib salat itu ada 6, ya. Al-awwalu bulughu dakwah, yang pertama sampai dakwah, ya, ajaran-ajaran, ya, sampai itu, ya, kepada mereka, ya. Nah, gitu adanya ai dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seruan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, gitu, ya. Ya, soal Nabi. Paman tarabba fi ra'si jabalin,
au gharin au jaziratin walam yu'allimhu ahadun birisalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajibu alaihi salatu. Siapa orang yang besar ya gitu ya, artinya Robert tuh dididik dibesarkan ya, pirasi jabalin ya, di puncak gunung, au gharin atau di gua, au jaziratin atau di satu pulau jazirah, walam yu'allimhu ahadun, enggak ada yang ngajarin dia seorang pun, wirisa latin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasulan Nabi SAW, la tajibu alaihi salatu, enggak wajib padanya salat. Ya, jadi kalau nggak sampai dakwah ajaran-ajaran kepada dia, mereka tuh ya orang yang ada dia di gunung, di satu pulau atau yang ya di mana tuh ya di gua, nah nggak dia ngajarin seorang pun, nggak sampai berita tentang ya kewajiban sholat agama tuh, nah itu nggak wajib katanya sholat tuh dia ya, karena dia nggak tahu dasarnya dari mana ya, kayak orang-orang macam ya yang di gunung, yang orang Dayak pada tuh, yang pada ya di hutan apa kan nggak sampai dakwah gitu, nah itu nggak wajib gitu ya. Ini dulu, kalau sekarang sih ya udah bisa ya masuk, udah sampai gitu, nggak tahu juga sih ya. Ya mungkin dalaman banget kali gitu ya. Nah ya nggak wajib sholat. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula. Ya, karena firman Allah tuh, kami sungguhnya ya, tidaklah kami ya mengazab mereka tuh sehingga nab'atsa rasula, sehingga kami utus seorang rasul ya. Jadi kalau emang nggak ada yang nyampein dakwah ya, berarti dia nggak ya berhak untuk diseksa sama Allah gitu ya, karena nggak tahu, dia nggak ibadat nggak apa gitu ya, yakni ya wala ya munabbi wala apa ya, apa tuh musibina ya ini artinya wala ya wala munab apa wala nabiyin itu ya, gitu kali nabi ya, nah ada mim kat situ ya gitu ya. Jadi yakni artinya rasulan tuh ya, yakni wala nabiyin, dan juga nggak ada orang nabi gitu ya, gitu ya. Bahwa mimba bil iktifa, itu masuk di dalam bab al iktifa ya gitu ya, artinya dia tercapai tuh ya, tercukup, tercegah di situ. Wa khuzifal waw ma'a ma'utifat alaihi wa ma'utifat ala haddi qauli ta'ala ya sarabi lakaki kumul harru gitu ya. Ya, jadi wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula, yakni wala nabiyyin gitu ya. Ya, bahwa mimbabil iktifa, yaitu dianggap ya satu bab ya, apa tuh mencukupkan kalimat ini. Wa huzifal waw ya gitu, dan dibuang waw nih, han nab'atsa rasulan ya wa nabiyan gitu ya. Ya gitu. Wa huzifal waw ma'a ma'utifat ala haddi qauli ta'ala, serta diatofkan firman Allah Ta'ala seperti sarabila taqikumul har ya gitu ya, dalam firman Allah Ta'ala sarabila taqikumul har ya ay al baradu gitu ya gitu. Naam, qala Sibra Malisi, berkata Imam Sibra Malisi, lau aslama malam tablughu wajaba alaihil qada'u ya, kata Imam Sibra Malisi, kalau seseorang itu masuk Islam dan nggak sampai kepada dia itu ya berita tuh ya wajaba alaihil qada'u, maka dia wajib qada ya. Umpama orang masuk Islam ya, di Islam kemudian nggak sampai sama dia tuh ya tentang perintah kewajiban sholat gitu, maka dia tuh setelah dia tahu wajib dia qada gitu ya, kita ya tuh ya, setelah sampai berita gitu di Islam, masuk Islam, tapi dia nggak tahu tuh ada kewajiban sholat ya gitu ya. Nah begitu dia tahu, berarti dia wajib ya qada gitu ya, karena dia udah Islam gitu ya. Nah. Wasani aklun, yang kedua berakal, wajib sholat nih ya. Fala tajibu ala majnunin, nggak wajib sholat buat orang gila gitu ya. Orang gila nggak wajib sholat gitu. Kenapa? Lirab il khitab anhu, karena diangkat tuh perintah padanya
ya, artinya Allah nggak perintahkan pada dia tuh gitu. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi, rufi al-qalamu an salasin gitu ya. Diangkat tuh kolam, artinya catatan amal ya, nggak ada pada 3 macam orang ini, yaitu mana ya. Nah, fazakara minha, maka disebutkan di sini al-majnunu, yaitu orang gila. Jadi nggak ada catatan tuh ya untuk kewajiban, yaitu ya 3 macam orang, yaitu orang gila, anak kecil, dan ya orang yang tidur gitu ya. Nah ya gitu ya, jadi nggak ada kewajiban tuh gitu ya. Anak kecil gitu kan. Nah ya nggak wajib kan, nggak wajib sholat. Nah kemudian ya orang tuh nggak berakal kan. Nah kurang gila, nggak berakal. Nah begitu juga orang yang tidur gitu ya, nah gitu kan ya, kalau nggak salah gitu ya, tidur apa orang lupa kali ya, lupa nisyan ya, nah gitu tuh ya, wal majun wala qada alaih, dan nggak wajib kodok padanya tuh orang gila tuh, iza apabila dia sembuh ya, sadar, illal murtada, kecuali orang yang murtad, fayajibu alaihi hina izin, maka wajib orang yang murtad itu kodok. Wala yajibu ala mugma alaih, dan juga nggak wajib sholat tuh kata orang yang ayan, iza lam yata'adda, apabila nggak sengaja, bal ya yustahabu alal mu'tamad, bahkan disunahkan, dianjurkan untuk dia mengkodoknya tuh gitu ya, atas kaul mu'tamad nih. Wa in ta'adda wajib alaih, tapi kalau dia sengaja tuh buat ayan itu, dia jadi pingsan, nah itu wajib katanya. Wasalisu, yang ketiga, islamun, itu Islam ya, walau bima mada, sekalipun ya telah terdahulu ya, kamurtadin, seperti dia murtad, jadinya Islam kemudian murtad gitu ya. Nah itu Islam, bal gitu ya, Islam ya, pala yajibu alal kafiril asli al qada'u, enggak wajib bagi orang kafir asli itu mengkodok salat tuh kalau dimasuk Islam. Nah kalau orang murtad wajib itu ya, bisa selama bala yan akidu, bahkan enggak dianggap itu ya, karena dia asalnya juga emang orang kafir dimasuk Islam ya, enggak wajib kodok. Nah beda orang murtad kan asalnya Islam, nah dikeluar, nah wajib kodok gitu ya. Nah kalau Islam kafir asli ya, berarti dia nggak wajib tuh ya mengkodoknya. Nah sekarang dikodok juga nggak ada artinya gitu ya, nggak jadi. Wajibu alal murtadi, maka wajib atas orang yang murtad ya, hatta zamanal junun ya, sehingga masih dia gila ya, umpama di murtad dia nggak sholat tuh kan, nah kemudian digila, nah waktu gilanya dia itu ntar baik wajib dia kodok gitu ya. Nah itu ya, karena murtad duna zamanil haidi wan nifas, tapi nggak wajib kodok kalau masih haid dan nifas, ini perempuan ya. Warabi'u naqa min haidatin, yang keempat syarat wajib nih sholat, yaitu bersih daripada haid, wanipasin, dan bersih dari nipas. Wala tajibu sholat alal haidi wan nufasa, ya nggak wajib sholat tuh atas perempuan yang haid dan nipas. Wala yajibu alaihima qada'uha, dan nggak wajib keduanya tuh kodoknya. Walau fi ya duburihi bal walau fi ya gitulah, yajibu alaihi qada'uha walau fi apa nih begini, wala yajibu alaihi qada'uha walau fi ya walau fi duburihi, nggak masuk kemana nih ya, wala yajibu alaihi ma qada'uha bal wala yundabu gitu ya. Nah ya tinggal dulu ya, ini nggak masuk kemana kalimatnya nih. Wala yajibu alaihima, nggak wajib keduanya tuh orang yang haid dan nifas tuh ya, itu kodoknya. Walau fi apa tuh, bal wala yundabu gitu ya, bahkan ya nggak disunatkan gitu ya.
ya langsung nggak ya tinggal dulu lah ya nggak apa tuh nggak jelas nih ya ini. Qala Syekh Muhammad Al-Bakri walau aradatal qada'a, kalau keduanya kata Syekh Muhammad Bakri ini, kalau keduanya itu orang yang haid dan nifas itu mengkodok sholatnya soha ma'al karahati, itu sah kodoknya tapi makruh gitu ya ini. Wal khamisu, dan yang kelima bulu guna wisini ya, yang kelima wajib sholat yaitu orang yang balik sekalipun dengan usia dengan masa tuh ai buluk binahwi sini, yaitu balik dengan umpama tahunnya ya gitu. Jadi kalau anak laki-laki dibaliknya dengan tahun tuh ya berarti apa ya 15 ya umur 15 tahun gitu. Kalau anak perempuan ya 15 tahun juga kalau enggak haid enggak ihtilam. Nah, kal ihtilami seperti juga ihtilam ngimpi. Awil haidi atau haid ya bagi perempuan gitu ya. Itu kan alamatul buluk suno ya di kitab Safinatun aja alamatul bulugi salah satu ya. Tanda-tanda balik itu 3 ya. Al ihtilamu li zakari wal unsa ya litis isinina wal haidu li unsa ya tis isinina ya gitu ya. Nah ya wal ihtilam li zakari itu ya di sini nah terus ya yang ketiganya tuh yaitu sampai umur ya 15 tahun gitu ya itu ya. Itu ya itu apa balik itu tanda balik sekali ihtilam wal haid. Fala yajibu ala sawi, maka enggak wajib salat atas anak kecil liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi rufi al qalamu an salasin tadi tuh gitu ya, diangkat kolam, diangkat catatan, artinya enggak ada catatan dari 3 orang tadi. Fazakara minhum as-sabi, maka disebutkan di sini adalah anak kecil hatta yablugha. Wala yajibu alaihil qada'u ba'dal bulug, enggak wajib tuh anak kecil kalau dia balik mengkodok salatnya. Walakin yundabu lahu, akan tetapi disunatkan bagi dia tuh anak kecil iza balagha qada'u ma fatahu, yaitu mengkodok apa yang dia tinggalnya ya, zamanat tamyiz, pada masa tamyiz ilal bulugi, sampai masa baliknya. Jadi kalau masa buluk tuh masa tamyiz ya dia tuh kan ya udah bisa sembahyang tapi kan belum wajib. Nah sekarang dia sembahyang, kalau begitu dia balik katanya boleh dia mengodoknya katanya gitu ya. Nah kita ya dibolehin tuh kita ya ilal buluk du nama qoblahu, tidak kalau sebelum tamyiz. Fa innahu yahrumu, itu haram katanya. Walayan akidu, dan juga enggak jadi. Khilafan li jahlati sufiyah ya, beda dengan ya jahlatus sofiyah ya, orang-orang tasawuf yang bodoh gitu ya. Nah itu ya disuruh apa tuh ya, disuruh kodok gitu anak yang ya yang mumayyiz gitu. Nah jadi dia ya di apa tuh disuruhin dikodok tuh kalau begitu dibalik gitu katanya. Qalahu Abdul Karim gitu. Wa hadza syartu hala kaunihi ma'asadisi, serta yang keenam min salamatin, yaitu ya syarat wajibnya selamat dan sehat. Ikhda hawasi musma'in wa ru'yatin, yaitu salah satu dari panca indra ya, itu pendengaran dan penglihatan. Ai salamatu hasiyati sam'i wal basar, artinya selamat sehat ya, dipunya panca indranya yang pendengaran dan penglihatan ya. Fala tajibu shalah ala man khuliqa asamma wa a'ma walau natikan, enggak wajib salat tuh atas orang yang diciptakan Allah itu dalam keadaan dia budak dan buta, walau natikan, sekalipun dia bisa bicara ya, dia bisa ngomong tapi kupingnya matanya nggak ngelihat ya, susah ngajarinnya ya. Bisa nggak ngajarinnya ya? Iya, suruh liatin nggak bisa, suruh dengerin nggak denger gitu ya. Ini kalau yang gitu bebas, sekalipun dia bisa ngomong gitu ya, karena nggak apa ya, nggak bisa ngajarinnya, susah gitu ya. Nah itu ya, ini orang yang lahir seperti itu gitu. Ini jarang Allah kasih yang begitu. Ada yang buta tapi kupingnya dengar, ada yang apa tuh kupingnya budak, matanya
lihat gitu ya. Jadi kalau kupingnya budak dia bisa lihat, bisa kita ajarin ya gitu ya, sembahyang liatin nih, diliatin kan, bisa gerakan apa semua kan gitu ya. Nah ya meskipun kupingnya nggak dengar. Nah kadang ada juga matanya nggak lihat, kupingnya dengar, banyak kan orang Buddha yang gitu ya. Nah itunya Allah jarang tuh apa ciptakan tuh ya, yang dua-duanya, nggak ada mata nggak ngelihat, kuping nggak dengar. Nah itu ya tuh nggak wajib dah kalau yang begitu, dibebas lah ya dari hukum ya, sekalipun dia bisa ngomong tuh, bicara artinya. Nah artinya wala yajibu alaihil qada in zalama ni'uhu, enggak wajib qada kalau hilang tuh katanya pencegahannya. Fa iza zalatil mawani'ul mazkura, apabila hilang tuh pencegahan yang tersebut, aman qomat bihi ya, buat orang yang melaksanakannya, wa qad baqiya min waqti sholati, sungguhnya masih ada waktu sholat, mayasi'u qadra takbiratul ihram, yaitu waktu yang sekedar luas untuk takbiratul ihram, lazimat hum tilka sholat, wajiblah bagi mereka itu untuk sholat awal lati qablaha, dan yang sebelumnya, iza soluhat li jam'iha, apabila cocok untuk dijamakkannya, ma'aha bersamanya, kama fi syarhil asli wi ziyadatin, bagaimana dijelaskan di dalam cara asalnya dengan tambahan di sini. Artinya tuh, jadi kalau orang yang tadi tuh yang buta sama yang budak kemudian hilang ya nyakitnya gitu ya, nah itu masih ada waktu nih untuk sholat, nah kakak diwajib sholat itu ya, umpama zuhur ya sama asar, atau hilangnya asar nih gitu kan, hilang dah tuh, dia dengar tuh, bisa dengar ya gitu, nah dia tuh wajib sholat, masih ada waktu tuh ya untuk sekedar luas ya untuk sholat dah gitu. Nah gitu, nah ya bahkan kalau emang ada waktu masih luas ya dikodok tuh sholat yang zuhurnya tuh gitu ya. Nah zuhur, karena apa, kemungkinan ya waktu zuhur tuh masih ada ya, dia udah hilang nih ya, pendengarannya udah nggak udah hilang budeknya. Nah ya, nah itu mungkin waktu zuhur masih ada, dia nggak tahu kan. Nah jadi ya, nah diwajibin tuh ya untuk kodok datu sunnah gitu, sama seperti kayak orang perempuan yang head gitu, umpama dia habis headnya tuh ya waktu asar gitu ya, nah itu ya kodok tuh yang apa ya, yang zuhur ya, zuhur kodok. Kenapa? Kemungkinan tuh belum masuk waktu asar, dia udah apa tuh, udah habis headnya gitu. Nah dia nggak periksa, nggak tahu tuh udah asar ya, nah baru periksa udah habis. Nah itulah dia jadi kesana. Nah gitu ya. Nah kalau isya gitu ya, gitu juga isya nih, mungkin maghrib tadi udah gitu ya. Nah itu waktu yang boleh dikodok, boleh dijamak gitu. Tapi kalau waktu umpama maghrib ke asar kan nggak bisa dijamak tuh. Nah enggak tuh gitu. Jadi umpama ya dilihat tuh waktu maghrib udah habis tuh mainnya. Nah gitu, berarti dia nggak perlu kodok yang asar ya, karena asar sama maghrib nggak bisa jamak, kecuali kalau isya, dilihatin isya habis nih, nah berarti maghrib harus kodok gitu ya. Nah tuh gitu ya, tuh kalau ya, nah, orang yang head, nah begitu juga nih orang yang hilang gitunya nih, penyakitnya tuh, ilatnya gitu ya. Kalau orang yang misalnya dari udah dapat penyakit sama kupingnya bukan, itu udah tua tapi udah biasa sholat gitu. Kalau yang kupingnya nggak dengar kan? Iya, ketika kayak biasa nih, kemudian umur tahun dia udah ada penyakit. Ada penyakit agak budak gitu. Iya. Ya tetap kalau kita soalnya kan dari kecil dari apa kan itu dengar, kan ini udah tua biasa dah, kalau udah tua kan kuping udah agak nggak begitu dengar. Iya. Iya. Kan dia nggak tahu waktu. Hah? Dia dengar nggak dengar. Iya tak. Lihat gimana? Ya kalau nggak, ya kalau itu sih, kalau itu kan bisa di apa kan, ya bisa juga kan dengan perantaraan apa kan gitu, bisa masih gitu. Iya. Ya kalau emang tuh, ya kalau udah dua-duanya udah nggak begitu ya enggak udah. Iya kalau dua-duanya, hah? Iya nggak wajib kalau dua-duanya. Iya. Iya, itu. Ya kalau emang dua-duanya, kalau Bang Ato kan tetap wajib. Itu ya. Kemudian saat ini kita masalah julud
tahu dia. Nah, tapi ya yang lainnya kadang-kadang itu batasannya gimana, kayak gitu sini kan banyak banget satu Yang apa tuh? yang nih gila. Hah? gila. Yang gila. Jadi kalau kita lihat kan orang normal kok. Iya. Ini komunikasi bisa kadang-kadang, tapi gilirannya Sholat. pikiran itu iya maksudnya. Ya iya dah. Ya kalau yang begitu ya kita biarin aja. Ya kita jangan jadiin imam yang gitu. Enggak, maksudnya kalau semua maksud saya masih ada batasan wajib kan. Ya kayak contoh kita mau waktu itu kayak begini kan kita mau kata gila. Iya. Bukan mau katanya adalah temen korak-korak ya mau. Ya udah biarin aja dah tuh si urusan dia gitu lah. Kita gak bisa ini juga kan. Gitu ya, kalau dia mau sembahyang ya sembahyang, kalau kagak ya aja gitu ya, gitu terserah. Iya, bang angkat-angkatan dari gitu kan, lagi inget di sembahyang, kagak enggak gitu ya, biarin aja dah gitu ya, itu ya terusan gitu. Kalau kita mau ingetin sih nggak apa-apa, kita ingetin gitu ya, gitu dimau enggak kan gitu, biarin aja dah ya. Nah, watu sannu fi asna'iha kama qala Romli, dan disanadkan fi asna'iha ya pada tengah-tengahnya kama qala Romli gitu ya. Oh, liwat ya. Ya. Oh, liwat ya udah bukan ya. Kama fi syaril asli ya ziyadatan ya. Nah, habis itu masalah wajib ya, wajib salat ya, wajib salat dan ya syarat sahnya salat gitu ya. Nah itu masuk tuh bagiannya, yaitu baligh sampai dakwah, berakal, Islam dan bersih daripada haid ya, dan baligh gitu ya. Nah ya, dan selamat daripada dua panca inderanya nih gitu ya. Itu yang wajib ya. Nah, melaksanakan ya sholat dan juga syarat sah sholat itu. Habis ya, sekarang masuk rukun nih. Paslon arkanuzis salat titis ata asar wanwi wakabir waqiyamuman qadar Fatihatul kitabiyah hazal Quran mubasmila murattilan sumarkaan kita ya. Ya, paslon ayat pasal arkanuzis salati tis asar ya, rukun salat di sini ada 19 nih. Ya, terlihat apaan tambahannya gitu ya. Panwi pertama niat, wakabir kedua takbiratul ihram, waqiyamun diri ya, man qadar buat orang yang mampu. Nah terus lagi rukun berikutnya Fatihatul kitab, baca Fatihah ya haza ini ikraan, bacalah ya, mubasmilan baca bismillah, baca Fatihah dengan bismillah, murattilan bacanya tertil, sumar koan kemudian baru ruku gitu ya. Mak tumak ninatin wa tadil biha ya, ruku serta tumak nina serta itidalnya ya, dengan tumak nina juga. Wasjud biha, sujudlah ya dengan tumak nina. Wajlis biha, dan duduk dengan tumak nina. Wasjud biha, dan sujud lagi dengan tumak nina. Ini jadi 19 nih ya, rukun salat gitu ya. Nah, itu ya, gitu ya. Nah, ya. Nah, wahia sukun baina harakata ini biqadri ya tasbihin minal lafzi. Udah ya, keluar banyak. Ya, arkanus shalah paslun fi bayani arkani shalah. Ini pasal ya menjelaskan tentang rukun salat. Ya udah kita kerjain ya, tinggal ya nyocokin aja nih sih ya. Nah ya cocok enggak, kalau kurang ya tinggal dandanin, kalau pas ya bagus dah ya, teori ya gitu ya. Alwar ruknu makana dakhilan fi zatiha, yang dikatakan rukun yaitu sesuatu yang masuk dalam zatnya, artinya pada sholat. Kalau itu sholat, rukun sholat masuk pada zat sholat. Wasartu makana kharijan, kalau syarat adanya di luar ya pelaksanaan tuh ya, anzatiha dari zatnya. Wa ini istaraka ya, jika istirok tuh fi tawaqqufi sihhatiha, dalam menetapkan kesahannya ala kullin minhuma, atas keduanya. Watan qasimu ila salasati aqsamin, rukun salat ini terbagi 3. Qalbiyun wa huwa niyah, ada rukun qalbi yaitu niat. Walisani ya, dan rukun lisani atau qauli
gitu. Di sini lisani ya rukun qauli, wa huwa yaitu takbiratul ihram, ada 5 ini ya. Ya, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, salam ya gitu ya. Nah, ya gitu. Wayud nah ya. Ya, wayudni wa huwa ma ada zalika. Ya, gitu. Bukan ya, salam tuh ya. Wa badani. Ya, kan rukun salat yang berikutnya yaitu badan. Jadi ada qalbi, ada lisani, ada badani. Artinya rukun salat tuh jadi kalau kita tuh qalbi, qauli ya gitu, amali itu ya, kerjaan gitu ya. Ada rukun ya, rukun apa? Qalbi, ada rukun qauli ya, ada rukun afali gitu ya, kerjaan nih. Nah, sini badani wa huwa ma ada zalika, yaitu selain daripada itu katanya gitu ya. Jadi selainnya tuh ya itu nanti kan diri, ruku, sujud gitu kan. Nah, gitu ya, duduk antara 2 sujud itu ya, itu rukun ya, gitu kan fi'li gitu ya. Gitu ya. Ya. Wa bi ibaratin, dengan ungkapan di sini annaha tanqasimu ila af'alin, yaitu dibagi kepada perbuatan. Wahia sama niatun, yaitu ada ya ada 8. An-niyatu wal qiyamu waruku'u wal i'tidalu wasujudu wal julus baina sajadatain wal julusul akhir wa tartibu gitu ya. Nah, wa ila aqwalin, dan kepada rukun qauli yaitu khamsatun 5 takbiratul ihram ya, harus diucapin ya, wa Fatihah, baca Fatihah, wa tasyahud, baca tasyahud, wa shollat ala nabi, dan selawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam tuh ila akhirih ya, wa salam ya, dan salam intaha. Wa abbarahuna bil arkan, diungkapkan di sini dengan kata-kata rukun. Wa fil wudu'i bil furudi, kalau wudu itu disebut furudul wudu, enggak dikata arkanul wudu kan? Gitu. Kalau salat ya arkanus shalah, kalau wudu furudul wudu katanya. Ini apa maksudnya? Isyaratun ila annahu la yajuzu tafriqu af'ali shalah. Ini mengisyaratkan bahwasanya enggak boleh misah-misahin kerjaan salat. Wihilafil wudu, beda dengan wudu. Hanya kalau wudu itu disebut furudul wudu'i sitatun. Rukun wudu itu ya gitu. Jadi disebut wajib wudu ada 6 kan? Itu basuh muka, niat basuh muka kan gitu ya. Nah, basuh tangan ya, kepala, kaki, tertib kan gitu. Itu disebutkan furudul wudu. Nah, kalau sholat arkanus sholat, nggak disebut furudus sholat gitu. Nah, apa maksudnya? Di sini dikatakan ya, ini mengisyaratkan bahwa sholat itu nggak boleh dia kerjaannya itu dipisah-pisahin. Artinya habis ruku atau kan ya langsung kan ruku, i'tidal, sujud gitu. Nah, kalau apa tuh wudu kan boleh habis basuh muka, basuh tangan, dan ntar lagi basuh kepala sama kaki di mana aja gitu, bisa itu ya. Itu bedanya katanya seperti itu katanya gitu ya. Nah, la yajuzu tafriqu af'ali shalah wi lafil wudu. Beda dengan wudu. Kalau wudu ya boleh tuh ya, enggak mualat gitu ya. Nah, kalau sholat enggak mualat ya repot. Habis ruku jalan dulu. Gitu ya. Iya, yang ngerti dulu gitu. Karena baru terusin sujud atau juga udah 1 rakaat gitu ya. Nah, ya, nanti dulu gitu ya. Hanya dikatakan jadi sini rukun maksudnya ya gitu. Nah, ya arkanuzi sholat, rukun ini sholat katanya gitu. Asariyah, sholat syar'ah nih, allati furidat bi Makkah, yang diwajibkan di kota Mekah Lailatul Isra, yaitu malam Isra qablal hijrati, sebelum hijrah, bisa natin, yaitu dengan setahun sebelum hijrah diwajibin sholat tuh fisamai di langit gitu ya, waktu Nabi ya Mi'raj. Tis'ata asyara, itu rukun sholat itu ada 19. Wija'lit tumakninati fi mahallihal khamsu ya, yaitu dengan menjadikan tumakninah itu di tempatnya yang 5 ya gitu. Jadi dibuat 19 nih, kan biasanya ada 17 gitu ya. Nah ya, nah ini diperinciin gitu ya. Jadi ruku tumakninah ya, i'tidal tumakninah gitu, sujud tumakninah ya, duduk antara 2 sujud tumakninah, sujud lagi tumakninah tuh ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi tambahan tuh gitu ya. Nah, gitu ya.
gitu ya. Gitu ya, fi mahalil khamsi itu lal arba bukan yang 4. Kama fa'alal asli sebagaimana fa'alal asli sebagaimana perbuatan yang pertama, arkanan mustaqillatan, yaitu ya tumaknina itu rukun yang berdiri sendiri ya, enggak digabung tuh. La ruknan wahidan bukan satu rukun ya. Biasanya kalau yang nyebut tuh 17 13, nah itu disebutnya tumaknina sekali aja itu. Kalau ini diperinciin gitu ya. Nah, wa adda sajadata ini fi kulli rakaatin ruknaini, dan menghitung 2 kali sujud pada setiap rakaat itu 2 rukun, la ruknan bukan satu rukun. Kama fa'ala ya gitu, kama fa'alal ya kama ilal aslu wa ghairu, sebagaimana yang diperbuat pada asal ya kitab nih. Kiasan ala addihima kadzalik, karena mengkias atas ya bilangan-bilangan seperti itu fil jamaati. Wa in farraqa bainaha kuna wa bainal jamaah, kalau dipisahkan antara di sini dan ya yang kelompoknya itu wi annal midara fihi ala ma tazaru bihil muhalafa, yaitu yang berladar yang berlaku padanya itu apa yang zahir itu berbeda katanya. Wafi kuna alat ittihadil jinsi, dalam ya apa di sini menyebutkan itu ittihadul jinsi karena satu jenis itu. Pahamin oleh kamu ya, karena tumaknina kan ruku tumaknina ya, i'tidal tumaknina kan didi juga, ngapa sebutnya gitu, udah sekali aja berarti ruku sujud bukan tumaknina. Tumaknina itu adalah rukun salat gitu ya. Nah gitu. Wal mu'tamadu ma fil minhaj, dan yang pendapat yang kuat apa yang disebutkan di dalam minhajul talibin ya, ini minhajul talibin nih, ada minhajul abidin, minhajul ya banyak tuh minhaj, tapi sini minhajul ya talibin nih yang kuat tuh dalam ya kitab minhajul talibin nih karangan Imam Nawawi wa ghairihi, dan yang lainnya kal muharrar seperti kitab muharrar ya karangan Imam Rafi'i ya ya gitu, man ja'alaha salasa asyara, yaitu ada yang menjadikan rukun salat itu 13. Wija'lit tumakninati hayatannya, dengan menjadikan tumaknina itu satu sifat tuh. Tabi'atan lirukni, karena begitu mengikut kepada rukun. Kakarnin niyati bitakbir, seperti membarengin niat dengan takbir katanya. Wa ala kullin minal qaulaini, dan atas setiap dari 2 perkataan ini wala budda minhuma, musti dari keduanya ya. Wa ulqiqa anna khilafa ya, wal haqqu anna khilafa fi kauni tumakniyah ya dan yang ya wal haqqu ya wa ulqiqa ya diilhaqkan anna khilafa fi kauni tumaknina, bahwa ada khilaf antara ya keadaan tumaknina tersebut ruknan itu rukun, au hayatan atau hayat ya satu sifat ya, hayat ruknin lafzin, yaitu satu hayat sifat rukun yang lafzi. Kaman hatta alaihi kalamur Romli, sebagaimana yang digugurkan dihapus perkataan Imam Romli wa Ibnu Hajarin dan Ibnu Hajar daruratan, itu karena ya darurah an-nasakka fiha yuksiru, karena keraguan itu bakal mempengaruhinya. Walau kunna, kalau kami katakan di sini bi annaha tabi'atun ya, bahwa tumaknina itu ngikut, pala buddha minta darukiha, maka mesti digantinya ala kulli halin, ada setiap keadaan. Wa in nama getaparu saka, hanya saja yang dimaafin tuh keraguan Biba di hurufil fatihati, pada sebagian huruf fatihah, ba'da paragihi, sesudah selesai baca fatihah ya gitu. Minha lika serat di hurufiha, karena banyak hurufnya tuh. Wa ghalabatu syaki fiha, dan sangat menguasai keraguan padanya ya, pada bacaan huruf fatihah ya gitu. Nah itu yang katanya yang diragukan, itu yang dimaaf. Kalau ragu, kalau tumaknina sih ya kagak katanya gitu ya. Nah itu ya, ini ada beda pendapat gitu ya. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar dan Imam Romli itu ya nggak usah disebut satu-satu, udah cukup ya. Jadi ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, udah sebut tumaknina itu adalah rukun
sholat gitu ya. Nah gitu, karena itu membuat keraguan katanya. Nah tapi di sini di apa tuh ya, disanggah di sini bahwa yang ragu tuh dimaaf katanya kalau gitu baca huruf Fatihah katanya gitu ya. Nah itu ya, al awalu an-niyatu bil qalbi. Pertama rukun salat ini pertama niat di hati. Fala yajibun nutqu biha, nggak wajib diucapan ya, usolli fardhol isya'i itu nggak wajib gitu ya. Nah yang penting di hati gitu ya. Nah nubiha bilisan, lakin yusannu akan tetapi disunatkan ya gitu, sholli fardhol isya'i gitu, li yu'awinal lisan qalba, supaya lidah bisa nolongin hati. Jadi kalau lidah ngomong kan hati jadi kan nyambung gitu. Jadi mulut bilang usolli fardhol isya, nah di hati ingat bahwa mau sholat isya gitu ya. Waman qala bi karahatihi, ada orang yang mengatakan makruh tuh ya, apa tuh ya, mentalafuzkan niat tuh ya, niat tuh ya, nazran karena memandang, ila annahu ya, bahwasanya idza nataqa biha bilisanihi, kalau dia ucapkan dengan lidahnya, faqad yasu anhu biqalbihi, nah sesungguhnya hatinya bisa jadi lupa katanya. Itu kan yang bilang tuh makruh, karena kalau kita ucapin usolli fardhol isya'i ya berarti ntar hati nggak keingetan gitu ya. Ini yang kata makruh ya gitu ya. Nah padahal tadi pendapat jadi kan kalau kita ucapin hati jadi ingat itu ya, sunnah tuh. Jadi kalau yang bilang sunnah karena kalau kita ucapin hati jadi ingat, ada yang bilang makruh kalau kita ucapin hati kita jadi ya, jadi nggak ingat, lupa gitu katanya. Nah gitu ya. Idza nataqa biha bisani qad yasu anhu qalbu bi qalbihi, bata betulu salatuhu hina izin, maka batala salat gitu. Li annahu ata bin niyati fi ghairi mahalliha, karena dia mendatangkan niat itu bukan pada tempatnya. Ala taro, coba kamu perhatikan, anna mahalal qiraah ya anutku, bahwa tempatnya yang membaca Fatihah itu adalah ucapan bil lisani, yaitu dengan lidah. Fa iza qara'a bi qalbihi, apabila tu baca Fatihah dengan hatinya, walam yuntik biha lisanuhu, dan lidahnya enggak bicara, lam tajuzhu salatuhu, enggak sah salatnya. Wa kadzalika law talaffaza bil niyati bilisanihi, begitu juga kalau dia lapasin niat itu dengan lidahnya, walan yanwiha biqalbiha, dan dia enggak niat dengan hatinya, kama fi madkhali Ibnul Hajj ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ibnul Hajj. Wa misluhu, dan seumpama juga kitabnya Ibnul Hajj itu fi syarhi Syekh Asy-Syarqawi, yaitu di dalam kitab Syekh Syarqawi itu sarah ya Imam Syarqawi ala Mukhtasaril Bukhari, atas Mukhtasar Bukhari Az-Zubaidi ya gitu ya. Imam Zubaidi itu haitsu qala wa mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati, fala yakfin nutqu biha ma'a ghaflatihi, maka enggak cukup mengucapkannya itu niat ya ma'a ghaflatihi, serta hatinya lalai gitu ya. Naam, akan tetapi huwa mustahabun ya, akan tetapi itu disunahkan ya mengucapkannya, liyusa idal lisanul qalba, supaya lidah bisa membantu ya hati. Intaha. Wa min sama la ibrata bin nutqil lisan, dengan ini katanya enggak dianggap tuh ucapan lidah, wihilapi ma fil qalbi, beda kalau di hati. Ka'an nawazuhra bi qalbihi, seperti orang itu niat salat zuhur di hatinya, wa sabaqa lisanuhu ila ghairihi, sedangkan mulutnya mengucapnya yang lainnya. Itu yang dihitung nanti di hatinya ya. Umpama dia mulut kita bilang sholli fardhol isya'i, nah di hati kita aku sholat zuhur ya, yang benar tuh itu ya di hati kita itu. Umpama kita lagi sholat zuhur nih ya, itu di mulut bilang sholli fardhol isya'i gitu ya gitu kan, bisa juga kan. Iya, suatu waktu kita lagi enak lagi ngapa kan gitu gitu kan, lalu sholli fardhol isya Allahu akbar, di hati sih lohor gitu, cuman di mulut aja apa tuh sabkul lisan namanya
gitu ya. Jadi yang dihitung tuh udah jadi, enggak gitu ya. Jadi di hati gitu ya. Jadi kalau mulut tuh ucapinnya salah, di hati yang benar gitu ya. Karena itu niat di hati gitu ya. Ilakhiri. Wajibu konon niat bi takbiratul taharrumi, wajib membarengin tuh niat dengan takbiratul ihram li'annaha awwalu wajibatis shalat, karena itu awal kewajiban salat. Wahtaron Nawawi fil Majmu' dan telah memilih Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya wa ghairihi mahtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, dan apa yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali min adami luzumil muqaranah, yaitu tidak wajib bareng ya al hakiki, yaitu barang secara hakiki ya ba'dal istihdaril hakiki, sesudah menghadirkan secara hakiki. Wa yastahdira fi zihnihi zata shalah, yaitu yang dikatakan tuh istihdar hakiki, yaitu membayangin ya, menghadirkan di pikiran kita itu ya, itu zatu shalah, yaitu kerjaan sholat tuh. Ay arkanuha, rukun sholat asala sa'asara yang 13 tuh. Allati min jumlatiha an-niyah, yaitu dari bilangan yang 13 itu adalah niat. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu fiha, dan yang wajib dita'arudkan ya ucapan kalimat pardon tuh fiha tafsilan ya, dengan secara tafsili. Wa ayaqsuda kulla ruknin, dengan dia niat setiap rukun itu bisa tihi pada zatnya alal khususi, pada khususnya. Watakunu hayatuha amamahu kal arusi, maka jadilah hayatnya sholat itu di hadapannya kal arus ya, seperti penanten gitu ya. Artinya tuh kita bayangin gitu baru sholat nih ya gitu ya. Itu ya nih yang mau apa ya bikin, jadi kita suruh jadi apa tuh ya muqaranah hakiki dan istihdar hakiki gitu ya. Jadi benar-benar tuh pikiran kita tuh ya, jadi waktu kita niat usolli fardal isya'i, nah gitu di hati kita kan terlintas tuh apa tuh ya, nah hakiki tuh barang takwir Allahu Akbar gitu ya di hati kita. Nah pikiran kita tuh membayangin bahwa sholat itu begitu dah ya, dari mulai tuh rukun-rukunnya terus gitu ya. Ini dikata tuh seperti kal arusi ya, seperti penanten gitu ya. Kalau penanten kan kita liatin dari atas sampai bawah gitu ya, gitu ya. Nah seperti itu katanya. Nah wa yuqarrinu hadzal mustahdar wi awwali juz'in, maka dibarengin untuk kehadirannya nih wi awwali juz'in, awal juzuk min ajza'it takwiri, bagian dari takwir ya. Begitu kita ucapin Allah itu udah terbayang katanya. Wa yastadimu zalika ila akhiriha, dan mantap tetap ya niat itu sampai akhir takwirnya itu. Bahkan innaha takwil muqaranatil urfiyah, bahkan di sini katanya cukup dengan muqaranah urfi, yaitu dengan uruf al ijmali secara ijmal. Wa'dal istihdaril urfi, sesudah menghadirkan secara urfi wi ayyastahdira hayatas shalah, yaitu menghadirkannya ya sifat salat ijmalan secara ijmal. Ai wi ayyaqsuda fi'luha wa yu'inuha ya yu'ayyinuha, yaitu dengan diniat melaksanakannya tuh sholat, dan ya menentukan sholatnya itu min zuhrin au asrin, ya baik sholat zuhur atau sholat asar. Wayan wil faridah, dan diniat yang wajib usolli fardal isya, usolli fardal ya maghribi gitu. Nah wala yaksudur ruku' bizatiha, jangan dia niatin ruku' dengan zatnya, wal qiraat, dan qiraat bizatiha, wa hakaza, dan seterusnya. Wa yuqarrinu hadzal mustahdar, dan dibarengin kehadirannya ini ijmalan secara ijmal, ai bi ayyi juz'in min ajza'i takwir, dari sisi takwir bagian mana aja. Li'annal muqaranatul hakiki tu'jizu anhul qudratul basariyah ghaliban, karena muqaranah hakiki itu melemahkan ya pada umumnya kepada manusia kita untuk menghadirkan tuh ya secara ya hakiki itu sulit gitu ya. Nah tuh ya, jadi susah untuk kita menghadirkan secara hakiki itu ya niat artinya. Jadi boleh dengan ya muqaranah urfi ya. Nah muqaranah yang ya disertai itu yang apa boleh duluan atau belakangan gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya aturan niat gitu ya.
Ya, jadi jangan bikin sulit nih dibahas begini. Ya, kok jadi sulit niat begitu kagak, bukan. Ya, cuman nih ya supaya apa kita usuk tuh dalam sholat begitu. Ya, jadi waktu kita niat ya bahwa kita mau laksanakan sholat nih. Ya, jadi kebayang sama kita tuh bahwa kerjaan sholat tuh dari awal sampai akhir, yang rukunnya tuh ya dari mulai niat, rukuk, sujud apa semua. Nah, gitu kebayang tuh gitu ya. Nah, ya, itu namanya ya dikatakan secara ya istiqdar hakiki gitu ya. Nah, kalau ya ketemu corona tuh hakiki yaitu bareng sama takbir, ucapan kita Allahu Akbar, arti kita aku sholat fardu bisa gitu. Nah, kebayangkan kita yang namanya sholat itu kerjaannya apaan tuh? Ya, gitu kan? Rukuk, sujud apa kan? Itu ya bayangannya gitu ya. Nah, ya. Nah, ya, jangan dibikin sulit. Emang nih, ya kayaknya nih membuat jadi kita bingung, gitu. Ya, kalau kita lain kan, ya gampangin aja, ya karena niat tuh, ya udah di hati kita tas gitu, ya. Nah, di sini diperinciin gitu, jadi timbul, ya kayaknya kok jadi sulit gitu, enggak, jangan pikirin bahwa ini jadi sulit gitu, ya. Nah, tuh ya, wasani takbiratul ihram, ya, yang kedua takbiratul ihram nih. Ya, rukun salat 2 adalah wi ayyakula Allahu Akbar, yaitu ucapin Allah Akbar. Wa ziyadatu ala zalika mudiratun, menambahin yang demikian itu jadi rusak. In muniat ismu takbir, ya jika mencegah dari nama takbirnya itu. Kaziyadati domir, seperti menambahkan domir, nahu Allahu wa akbar itu, Allahu wa akbar gitu. Nah, itu kan jadi ya nggak jadi apa tuh ya takzim tuh. Au nidaan atau nida, nahu Allahu ya Rahman ya Rahim akbar. Nah, ya susah-susahin gitu ya. Nah, ya atau juga ya gitu akbar, Allah ya akbar gitu ya. Nah, itu ya. Udah yang enak Allah akbar udah. Wa ghairu mudaratin, ya, dan tinggal mudarat wal khilaful aula. Jadi juga ya enggak jadi rusak tapi khilaful aula, artinya meninggalkan yang lebih bagus. Seperti mana? Ya, in lam yamna ismu takbir, jika tidak mencegah nama takbir itu. Kaziyadati alif lam, seperti menambahkan alif lam, nahu Allahul akbar gitu, Allahu akbar, Allahul akbar. Au sifatun min sifatihi, atau nambahin sifat Allah, nahu Allahul jalil akbar gitu ya. Nah, itu enggak apa tuh ya, enggak rusak gitu, boleh, tapi ya tarkul aula ya gitu ya, meninggalkan yang lebih utama, dikerjakan yang enggak utama. Jadi yang paling bagus mana Allahu akbar. Nah, sekarang ditambahin kan jadi enggak bagus gitu ya, tapi enggak jadi rusak gitu ya. Nah, au Allah azza wa jalla akbar gitu, intaha libaqa in nazmi wal makna kama tetap ya. Nah, susunannya dan juga artinya masih tetap. Naam idza talal fasilu dora, tapi apabila ya panjang tuh perpisahannya itu jadi rusak gitu ya. Wa ila hazaini ruknaini asyara bi qaulihi, dengan dua rukun ini mengisyaratkan dengan perkataannya wanwi wakabbir sana ya. Nah gitu ya, wanwi wakabbir, niatlah kamu dan takbirlah. Wasalisu, dan yang ketiga qiyamu man qadara, yaitu diri buat orang yang sanggup, fil furudi fi fardi, pada sholat fardu, walau bi mu'inin bi ujratin, sekalipun dengan pembantu ya yang diupain gitu, qadirin alaiha, dia mampu tuh untuk bayar upahnya, wajib gitu ya. Jadi kita mesti wajib bayar tuh diri. Nah, kadang kita nggak bisa diri ya, kudu dipegangin diri. Nah, orang yang megangin tuh nggak mau, gratis saja ya, diupain, kita punya duit bayar gitu ya, itu kewajiban diri gitu ya. Jangan duduk aja, ini bisa diri diduduk ya, dari rumah di jalan nyampe di masjid diduduk di bangku ya, maunya tadi aja di rumah dibawa bangku baru duduk ya.
Ada gak yang gitu? Banyak itu. Nanti masjid disediain bangku. Di suku ada kalau jalan-jalan tuh. Iya. Kalau di bangku. Dari banyak di bangku. Nah jalan kan di jalan dari rumahnya lamaan mana tuh? Itu jalannya kan bukan merangkang. Itu ada sembari bawa bangku. Itu mau sembahyang, bawa dari rumahnya bangku sampai masjid, dia duduk. Ya. Gimana tuh? Ya. Dapat 2. Iya. Gitu. Apalagi di mah kono banyak mah ya. Iya. Tuh kan banyak tuh bangku kan. Ya gitu. Dari pondokannya jalan. Kusuk yang bukan duduk begini nih. Ya. Ya, dianggap tuh ya kalau gak kuat diri boleh duduk. Nah, lu jalan dari rumah lu diri apa berangkang. Gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi fil fardi itu walau bimu'inin sekalipun dengan yang membantu biujratin dengan upah qadirin alaiha, dia sanggup untuk bayar upah. Fadilatin amma yu'tabaru fi zakatil fitri, yaitu lebih ya daripada yang dianggap untuk bayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah kan kita ada punya kemampuan keluasan buat makan satu malam Id sama hari Id. Nah, ada lebihnya. Nah, itu ya. Nah, kan kita mau sembahyang tuh diri, kita makan tuh kalau dari hari Id sama malam Id sama hari Id kira-kira berapa duit? Ya, gitu ya. Nah, 100 lah kali ya. Cukup gak sih? Udah ya, bukan makan yang ya di restoran bukan. Gitu, ya biasa dah kita makan gitu ya. Nah, 100 kan cukup tuh buat makan hari Id sama gitu. Nah, ada duit itu lebih. Kan gitu kan. Nah, wajib bayar apa? Zakat fitrah kan? Yang gitu, ya lebihnya tuh umpama 50.000. Nah, bayar zakat fitrah. Nah, ini gitu juga. Kita mau sembahyang nih, diri ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, bayang diri, kagak ada yang mau bantuin diri kalau nggak diupain. Nah, sekarang kita punya duit tuh ada kelebihan buat kita makan. Nah, itu lebihnya boleh. Kita mesti wajib kasih orang itu. Ya, nih lu tolongin gua diri, gua bayang, lu pegangin. Yang gitu, nih gua upain. Itu, ya. Nggak ada dah yang begitu. Gitu ya. Tuh ya, itu min kutihi wa kuti iyalihi, dan itu untuk makan dirinya dan makan keluarganya. Wa man talzimu nafaqatuhu, dan orang yang wajib untuk dikasih nafkahnya. Idza kana itiyajuhu ilaihi, apabila dia butuh padanya tuh indabtida innuhudi, ketika mulain bangun likul lirokaatin pada setiap rokaat. Begitu mau bangun diri kan nggak bisa tuh. Nah, mesti kan ada yang pegangin. Nah, gitu. Yang megangin itu mesti dibayar gitu. Bayar tuh karena ada kelebihan tuh. La fi jami'i sholatihi, tapi bukan pada seluruh sholatnya. Wa illa, kalau nggak bisa tuh, nggak ada kemampuan, lam yajib gitu. Nggak wajib dah tuh. Ya, gitu. Au bi ukazatin, atau dengan tongkat. Ya, kalau nggak bisa tuh, ya nggak bisa derek, mesti pegangan. Ya gitu. Ya, pegangan dah gitu ya. Gitu, nggak bisa kan sini cuma situ bawa nih pegang tuh pegangan tembok. Ya, kalau perlu ada tambang, yang tambang buat diri pegangan gitu ya. Agak ada situ ya. Ya pokoknya lemas dikit duduk aja dah gitu. Iya, iya diri tuh pegang, itu diri tongkat. Nah, tuh ya. Nah, ya gitu. Wa wikazatin wa inihta jafi jami'i sholat, sekalipun butuh pada seluruh sholatnya. Walau bi'iratin, atau juga dengan minjem tongkatnya tuh. Au ijaratin, atau juga sewa. Ya, gitu nggak ada yang mau kasih gitu kalau nggak disewain. Gitu. Ya. Ya, qadara alaiha, disanggup tuh untuk bayar sewanya. Kama fi sira ima'il wudu'i, sama bandingan seperti membeli air buat wudhu. Gitu ya. Jadi kita mau wudhu nih, kita nggak ada airnya, kita punya duit, kita beli. Gitu ya. Karena yang ngasih nggak ada. Itu, nah beli gitu ya. La bahimatin, ya tidak kalau buat binatang wihado. Au li samaniha, ya, atau juga harganya tuh ya kita sanggup. Wala yazimu ya
walisamaniha ya la dibamatin au lisamaniha gitu ya. Nah, buat binatang atau juga harganya tuh ya kita sanggup bayar. Ya? Ini lebih hibatin atau apa nih? Labi hibatin bukan wahimatin ya. Nah ya bisira ilma iludo labi hibatin ya hibah ya tidak dengan kalau hibah tuh kan orang kasih. Nah itu nggak apa-apa kita nolak gitu ya karena ya kabirul minnah ya kalau yang namanya dalam ibadat tuh kalau yang dikasih orang boleh kasih itu nanti kabirul minnah ya besar ungkitannya boleh kita nolak ya berarti kita mau sembahyang nggak punya kain ada orang pinjemin kain enggak udah mau sembahyang pakai celana pendek aja gitu ya boleh itu ya nggak wajib kodok enggak gitu ya karena kalau dipinjemin tuh terus waktu-waktu kan ngungkit gitu ya wihibatin ya gitu ya benar tuh ya biha auli samaniha atau orang kasih duitnya nih ya gitu ya nah gitu pala yalzimuhul qabul nggak wajib kita terima tuh ya nah gitu ya fa'in ajaza anil qiyam kalau dia nggak sanggup diri wihai sutalhaquhu wihi masaqatun yang sekiranya dapat tuh kesulitan tazhabu khusu'uhu yang menghilangkan kehusuannya au kamaluhu atau kesempurnaannya kok ada kaifasa'a boleh dia duduk bagaimana saja duduknya gitu ya nah jadi kalau udah diri nggak bisa nah ya nah kalau didiri nih bakal jadi goyang-goyang apa jadi nggak khusyuk nah gitu duduklah gitu ya nah gitu ya nah duduk bagaimana duduk caranya silakan nah waqu'uduhu muftarison abdulu min tarabbu'ihi duduk iftiras itu lebih baik daripada sila itu iftiras tuh duduk yang baca Robi Firli kan iftiras ya nah itu lebih abdul daripada tarabbu itu sila wa ghairihi dan yang lainnya wa tarabbu'u abdalu min ghairihi dan duduk tarabbu itu lebih abdul dari yang lainnya datu gitu ya fa'in ajaza anil qu'ud kalau nggak sanggup duduk shalla mudzajian ya salatlah dengan berbaring wa yusannu ayyakuna ala janbihil aiman disunatkan ya berbaringnya lambung kanan fa'in ajaza anil intija kalau nggak sanggup untuk berbaring ya nah shalla mustalqiyan salatlah dengan celentang ma'arab irasihi serta angkat kepalanya binahwi wisadatin umpama bantal li tawajjuhi ilal kiblati untuk menghadap kiblat wiwajihi mukanya wa muqaddami badanihi dan depan badannya tuh illa in kana fil ka'bati ya wa hiya maskufatun ya kecuali kalau dia ada di dalam Ka'bah gitu ya karena itu tertutup wa yu'mi bi ra'sihi dan isyarat dengan kepalanya li ruku'i wa sujudihi waktu ruku dan sujudnya isyarat aja palingnya dah gerakin ruku sujud wa yaj'alu sujudahu ahwad min ruku'ihi jadikanlah kepalanya itu lebih rendah daripada waktu sujud lebih rendah daripada rukunya wujuban hal kadanya wajib fa'in ajaza anzalika kalau nggak sanggup juga tuh ya untuk angkat kepala itu au ma'a bi ajpanihi isyarat dengan kedipan mata ya nggak sembayang dah mendingan Allah juga tahu ya bisa nggak usah diri ya duduk nggak usah duduk waring celentang nah nggak bisa isyarat ya nggak sembahyang dah ya Allah tahu itu ya modal kita itu ya loh ya nah wala yajibu hina izin ja'la sujudihi akhwat min ruku'ihi kalau kedipan begitu ya nggak boleh nggak jadiin tuh kali giliran apa sujudnya tuh lebih rendah daripada rukunya ngedipin gimana atau juga lamaan kali ngedipinnya giliran ruku sebentar giliran sujud lamaan ngedipinnya ya itu ya kalau udah begini sih udah udah gitu masih ingat sholat tuh kagak ya nah gitu ya li'annahu la yazharu tamyiz bainahuma kalau dalam kedipan itu enggak zahir pembedaan antara keduanya khisan secara hissi secara zahir tuh fa'in ajaza an zalika kalau ngedip dah kagak dah ya kuburin dah
Ya. Ain ajazaan juga ajra af'ali shalah fi qalbihi ya. Nah, ya, ingetin aja tuh kerjaan-kerjaan sholat di hatinya wujuban al-qadanya wajib. Jadi udah nggak bisa kedip-kedip ya. Lawan sih. Ya udah dah gitu dah ya. Udah nggak kedip. Ya. Ya. Iya, ya udah dah. Ya. Nah, tuh ya. Nggak bisa kedip lah, orang udah nggak kedip kan udah. Ini ya. Nah, artinya wujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi ya. Nah, wajib dalam kerjaan yang wajib dan sunat yang sunat ya. Kerjain dah tuh ya, ingat di hatinya salat. Wala tasqutu shalah anhu mada ma'akluhu sabitan. Enggak wajib tuh enggak gugur ke kewajiban salat selama akalnya tuh masih ada. Liwuju di mana taklifi karena ada hubungan kewajiban. Wal aslu fi zalika kulluhu hadisul Bukhari, dan semua dasarnya ini dalilnya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari an Imran bin Husain ya, dari Imran bin Husain qala kanat bi bawasiru, kata Imran bin Husain, saya ini punya penyakit beser ya, bawasir tuh ya, beser. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, tentang salat. Wa qala, jawab Nabi, sholli qaiman, sembayanglah kamu diri. Fa illam tastati fa qaidan, enggak sanggup diri duduk. Fa illam tastati fa ala janbin ya, gitu, hendaklah di lambung tuh miring. Zadan Nasa'i, telah menambahkan Imam Nasa'i ini, riwayat Imam Nasa'i, fa illam tastati fa mustalqiyan, enggak bisa berbaring ya, berarti celentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan kepada seorang kecuali semampunya gitu ya. Tuh ya. Jadi ini banyak orang kerjain nih kailam kailam yastati tuh enggak sanggup dia tuh diri. Nah ya, sholat qaiman fa ilam tastati qaidan. Ya, kalau nggak bisa diri ya duduk. Kan gitu. Tapi dia nggak pikirin tuh dirinya tadi kayak apa yang mestinya. Tuh ya, jadi pakai pembantu, dipegangin orang. Kan gitu, berusaha supaya bisa diri. Ini kan sekarang gitu kan nggak bisa diri. Duduk lah, Nabi suruh duduk. Nah, dari rumahnya di jalan. Gitu ya, nggak apa kan nggak sanggup diri ya, banyak yang gitu kan, iya gitu ya, yarin dah dibilangin marah, ngapa? Ya marah dibilangin lah, iya nggak bisa diri, nah dari rumah lo ngapain? Bawa bangku, bawa bangku dari rumahnya jalan, gitu ya, jalan bawa bangku kuat, dan bayang diri nggak kuat. Nah ya, sampai situ lah ya, warawi qiraatul Fatihah gitu. Ya, walaupun kadang kalau mau sujud juga sampai kan di lutut ya, penyakitnya kadang. Iya. Jadi kalau mau sujud mesti disampai gitu. Iya. Ya kalau emang nggak bisa ya diri aja. Oh gitu. Nah iya. Kalau nggak bisa mau sujud nih, karena dengkulnya kan kaku. Ya diri. Habis apa tuh? Ya habis sami Allah wa hamidah. Ya kan mau turun dan kaku nggak bisa tekuknya diri, ya. Itu. Ya jangan merangkang begitu ya. Ya, saya giliran diri ini kagak bisa lagi. Hah? Iya. Itu syarat dah. Duduk itunya. Sholat begini daripada Lebih utamakan diri. Diri daripada sujud. Itu ya, karena kan yang namanya sholat itu kan yang paling penting rukun itu adalah diri itu. Ini tuh diri sampai begini kan, itu ya, itu ya. Kalau di kitab apa tuh ya, Syarafatul Mu'in itu kan ya perlu pakai tambang, gitu ya. Kalau kayak tongkat ada sih yang mau kayak tambang tuh pegangin kayak tambang gitu, buat bangun nih nggak bisa gitu ya, mesti pegangan kayak tambang, pakai tuh usahain gitu, buat ngupain orang nggak punya duit. Ya, nah karena beli tambang gitu, pegangan, gantungan, pegang, tarik gitu, bisa diri tuh. Nanti kita turun gitu kan, naik lagi gitu, ya, ya, ini kan gitu pikirnya tuh. Nabi bilang kan kalau nggak bisa diri, duduk, nah duduk lah, gitu, gampang banget, gitu, ya. Tapi kalau udah nggak begitu, udah jangan sembahyang, gitu.
halaman 84 kan? Ya ya. Nah, tengah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bi ulum bid darain amin. Qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu i'lam anna lil fakiri khamsa karamatin. Ya, ihdaha anna sawaba amalihi aksaru min sawabi amalil ghani fi sholati wa shadaqati wa ghairi zalika wasaniyatu ya yang ya iza annahu izastaha ya syai'an walam yajidhu yuktabu lahul ajru wasalisatu annahum sabiquna fil ilal jannati warabi'atu anna hisabahum fil akhirati aqalla yaqallu wal khamisatu dan yang ya anna nadamatahum aqallu li annal agniya yatamannawna fi akhirati anna law kanu fuqara'a wala yatamannal fakir anna law kana ghaniyan wa fi kulli hadza qad ja'atil asaru ya. Nah, di sini qala al-faqihu pada berkata al-faqih Abu Lis As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, "I'lam ketahui lemu anna lil fakiri khamsa karamatin." Buat orang miskin, orang fakir itu ada 5 kehormatan kemuliaan. Mana ihdaha salah satunya anna sawaba amalihi bahwa pahala kerjaan orang fakir itu aksaru min sawabi amalil ghani, yaitu lebih banyak ya pahalanya tuh buat orang fakir daripada pahala kerjaan orang yang kaya gitu. Jadi kalau orang miskin ya, orang fakir dia berbuat suatu perbuatan yang baik itu pahalanya lebih banyak dibanding daripada perbuatan orang kaya. Nah, di mana fi sholati salat ya. Jadi kalau orang miskin tuh salat, itu orang kaya salat. Nah, orang miskin banyakkan pahalanya. Kalau kasih orang kaya dikitan gitu ya. Nah, wasodaqah dan begitu juga sedekah. Orang miskin disedekah dikit gitu ya. Nah, orang kaya banyak ya, lebih banyak pahalanya orang miskin tuh gitu. Satu ya, dan yang lainnya daya kebaikan yang lain. Yang kedua nih ya, keutamaan tuh orang fakir tuh mendapat kehormatan kemuliaan annahu izastaha syai'an. Orang fakir, orang miskin apabila dia menginginkan suatu, dia pengen dah gitu ya, makan nasi pakai rendang gitu ya, orang miskin tuh ya pengen makan nasi tuh diliwat restoran kan, liwat apa ya, rumah Padang tuh ya kan dipajang tuh iya, ada apa tuh iya gitu, ada ikan kakap, ada apa gitu dah gitu, masalah ciplak-ciplak kan dia mau beli kayak punya duit. Nah gitu ya, dipengenin sesuatu tuh walam yajiduhu, dia nggak bisa tuh dapetinnya. Gimana? Itu katanya yuk tabulahul ajru, ditulis pahalanya tuh ya, pahala kepengenannya udah nah dapat pahala gitu ya gitu ya. Tuh katanya kalau makanan-makanan di apa tuh restoran begitu tuh yang dipajang, kalau orang miskin tuh diri depan gitu dipengen beli nggak punya duit, itu keberkahannya udah hilang tuh katanya ya, udah ketarik kamu dia itu. Habis dilihatin gitu tuh ya kan, restoran itu kan Padang kan dipajang tuh iya, nyadun ini dilihatin aja. Nah kalau tuh ya ada udang gede-gede ya kan, cumi kayak apa tuh rasanya kan gitu ya, dipegang gitu tuh udah ketarik kamu itu keberkahannya katanya. Jadi kalau kita makan di situ udah nggak ya, kurang berkahnya katanya gitu. Emang bener kan ya, kalau kita makan yang begitu kan biasanya enggak ya, udah habis makan udah lapar lagi karena habis makan lapar gitu ya. Kenapa ya, udah ketarik gitu sama orang miskin aja. Yang bagus itu yang belum dipajang gitu, jadi belum dilihat sama orang miskin itu ya. Ya udah aku tarik sama orang miskin tuh, liatin orang miskin kan ya udah ngiler kan gitu ya. Oh, ya.
Nah, tuh ya gitu tuh. Tuh Allah udah tulis tuh pahalanya tuh kalau pengen nggak tercapai gitu ya. Nah, ya. Nah, tuh dapat pahala juga. Asal isu yang ketiga, salah satu annahum sabiquna fil jannah. Ya, yang ketiga kehormatan tuh orang miskin ya, bahwa mereka tuh lebih dulu ke surga katanya dibanding orang kayak dalam hadis katanya 500 tahun. Ya, orang miskin udah masuk surga duluan 500 tahun, orang kaya baru nyusul gitu ya. Ya, 500 tahun sono jadi setengah hari gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, warabi'u ya gitu ya. Nah, warabi'atu dan yang keempat anna hisabahum fil akhirati aqallu, dan hisaban tuh orang miskin yaitu di akhirat dikit ringanan. Ya, apa yang mau diperiksa duitnya kagak. Bayang doang paling jadi periksa kalau disembayang. Nah, gitu ya. Wal khamisatu ya, yang kelima annanada matahum aqallu ya, bahwa penyesalannya tuh orang miskin, orang fakir nanti di akhirat itu sedikitan ya, dikit. Kenapa? Li annal agniya yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Karena orang-orang kaya mereka nanti di akhirat tuh mereka tuh berkeinginan coba dulu gue jadi orang miskin gitu ya. Nah, kalau orang fakir wala yatamannau fakiru allau kana ghaniyan. Kalau orang fakir, orang miskin itu enggak berkeinginan bahwa dia coba dulu gue jadi orang kaya, enggak begitu katanya gitu ya. Wa fi kulli hadza, pada semua ya kalimat ini qad al asaru, itu datang dari asar sahabat gitu ya. Tuh ya, tuh orang miskin jadi punya kelebihan gitu dibanding orang kaya ya. Ini lagi muji orang miskin, ntar nguji orang kaya lain lagi gitu. Ini jangan pengen jadi orang miskin, jangan itu lah. Jadi aku jadi orang miskin aja jangan gitu ya. Anas bin Malik aja yang anaknya apa ya, anaknya 120 gitu nggak pengen gitu ya. Ya Allah, kadang biar kata orang miskin ya masih begini banyak apa tuh gitunya, tapi saya pengennya juga orang jadi orang juga gitu ya. Kagak enak juga ya gitu ya. Rinda nih lagi ini orang kaya, jadi kalau memang kebetulan miskin ya begini lah, terima aja dah nih gitu. Ya, kita ingetin ini hadis ini, kalau kebetulan kita jadi orang miskin ya. Nah ya gitu ya, tapi jangan pengen jadi orang miskin, jangan ya, paling ngarep-ngarepin jadi orang miskin aja jangan ya. Yang kaya ya, karena Allah sediain tuh buat jadi orang kaya kan gitu ya. Baca-bacaan zikir di dalam Al-Quran semua udah ada ya buat kaya, teman kitanya aja ogah gitu ya. Kalau udah sediain gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, di Al-Quran tuh ada surah yang disebutnya Kaisul Fuqara, kantong orang miskin ya. Jadi kalau dibaca tuh surah apa itu ya, surah itu ya, itu orang apa tuh dia kantongnya nggak pernah kosong gitu tuh ya. Ada surah tuh, surah apaan? Surah Al-Balad ya, la uqsimu bihadzal balad ya, wa anta khillum bihadzal balad tuh ya, wa walidayhi wa mawalad tuh ya. Terusnya tuh surat Al-Balad tuh ya, tuh Kaisul Fuqara ya disebut tuh ya. Itu kantongnya orang ya fakir. Jadi kalau dia tuh baca diamalin itu ya, Allah kasih kantongnya nggak pernah kosong lah ya, ada aja isinya. Tuh surat Balad bacanya kapan? Sebelum ya sembahyang subuh gitu ya. Iya, sebelum sembahyang subuh ya. Nah bangun kalau pengen iya, pengen kantongnya diisinya gitu ya. Dia pengen kantongnya diisinya nggak mau bangun ya, bangunnya jam 7 ya, udah ketinggalan gitu ya. Tuh ya surat Balad tuh ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum tuh ya, habis ya sebelum habis wal fajri ya. Itu tuh hafalin dah ya. Ya insyaallah tuh ya. Hah? Lagi salat dibaca enggak apa-apa ya. Kita baca jadi apa ya, buat surah ya, surah apa ya, sembahyang subuh baca gitu ya. Nah gitu ya. Tuh ya, tuh Kaisul Fuqara disebutnya tuh surat ya, kantong buat orang fakir gitu ya. Nah artinya
Nah, warawa Zaid bin Aslam telah meriwayatkan Zaid bin Aslam radhiyallahu an qala, kata Zaid bin Aslam, qala Rasulullah sallam, dirhamun minas shadaqati afdalu min mi'ati alpin ya gitu. 1 dirham kata Rasulullah, 1 dirham orang fakir dia sedekah ya gitu ya. Nah, itu lebih afdal ya min mi'ati alpin dari 100.000 ya dirham begitu. Orang kaya ya kayak gitu dah ya, orang miskin sedekah 1.000, nah ya orang kaya sedekah 1.000.000 gitu ya. Nah gitu ya, nah itu ya lebih bagus orang miskin gitu ya, pahalanya tuh lebih begini. Kila ditanya Rasulullah, wa kaifa zalika ya Rasulullah, kenapa begitu? Ya, qala ya, akhraja rajulun min aradi malihi mi'ata alfin, telah mengeluarkan seorang dari harta ya kekayaannya itu 100.000, wa tasaddaqa biha, dia disedekainnya ya 100.000 tadi. Ya, wa akhraja rajulun dirhaman, ya seorang laki-laki mengeluarkan 1 dirham, min dirhama ini dari 2 dirham, dia punya duit 2.000 ya itu ya 20.000 dah gitu ya, 2.000 dikit banget sih itu ya 20.000 dia punya duit 20.000, nah 10.000 disedekain. Nah orang kaya dia sedekah 100.000 gitu, duitnya banyak gitu ya. Nah jadi 2.000 nih ya, 10.000. Nah gitu ya, dirham ini lam yamlik ghairahuma, dia nggak milikin lain dari itu, cuman segitu-gitunya dah ya, cuman 20.000-nya doang kan nih ya, disedekain 10.000. Nah thayyibatan min nafsihi, itu dikeluarinya tuh ya enak hatinya, nggak kesel ya gitu ya, nggak ada penyesalan apa, enak dikeluarinya dah. Sara sahibud dirham afdalu min sahibil mi'ati alfin, ya maka jadilah yang lebih ya 1 dirham itu lebih afdal, lebih baik daripada yang 100.000 tadi itu ya. Jadi sedekahnya tuh orang miskin ya kata sedikit itu lebih baik nilainya dibanding orang kaya. Nah orang kaya duitnya jutaan kan gitu, nah orang miskin cuma segitu-gitunya dikeluarin, lah kan cakepan dia. Ya iya, nah udah sih, ya dia punya duit jutaan, miliaran gitu, disedekah 1 juta, ya nggak ada apa-apanya. Nah dia cuma 20.000, ya dia masih mau keluar, gitu ya. Jadi kita lebih afdal dia, gitu ya. Nah itu ya. Waruya anil Hasani, ya radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu ba'du ashabihi. Diriwayatkan dari Hasanul Bisri rahimahullah taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia menanyakan tuh kepada sahabatnya, sebagian sahabatnya, iza ra'aina ya gitu ya, iza ra'aina asya'a nastahiha la naqdiru 'alaiha, ya gitu ya, bahwasanya dia menanyakan tuh kepada sebagian sahabatnya tuh, apabila ya iza ra'aina asya'a, apabila kami lihat sesuatu, nastahiha kami pengen gitu, la naqdiru 'alaiha, dan kami enggak sanggup, pahal lana fiha ajrun, apakah ada pada kami itu pahala? Qala, jawabnya ya pabiman tu jaruna, dengan apa kamu diberikan pahala? Illam tu jarupiha, kalau enggak diberi pahala dengan itu, katanya dengan dia tuh gitu ya. Jadi ada orang miskin nih tanya tuh sebagian tuh kepada sebagian sahabat, kami menginginkan sesuatu, tapi kami enggak sanggup gitu ya. Nah apakah kami itu dapat pahala enggak? Nah ya jawabnya, dengan kalau nggak dapat pahala, kamu dikasih pahala dengan jalan apa gitu. Nah kan dengan inilah kamu dikasih pahala. Kita pengen ya lihat orang-orang mau pada sedekah, ya kita nggak bisa sedekah, ya orang miskin ya enak banget tuh dia bisa sedekah, gua nggak punya duit cuma sedekah, ya ada orang makan enak, gua pengen kan gitu ya. Nah ya dengan begitu tuh ya didapat pahala katanya. Wa qala ad-Dhahaku, berkata Imam ad-Dhahak, man dakhala suqa
siapa orang yang masuk ke pasar. Faro'a syai'an, maka dilihat sesuatu yastahihi, ya, dilihat sesuatu yang dipengenin. Pasobaro, maka disabar. Fahtasaba, ya, maka dia ikhlas tuh. Kana khairun lahu min mi'ati alfi dinarin yunfikuha kulluha fi sabilillah, ya, maka bagi dia tuh, ya, itu kebaikan baginya lebih daripada 100.000 dinar yang diinfakannya semuanya tuh dalam sabilillah tuh, ya. Jadi kalau dia orang miskin, dia datang ke pasar, dilihat tuh ada sesuatu dipengen gitu, tapi dia nggak sanggup beli, diliatin, ya, disabar lah katanya fakta bahasa, dan dia hisab tuh, hisab di sini, ya, artinya dia ikhlas, ya, nggak kesal, nggak gerutu, ya emang gua nggak punya duit kan gitu, gitu, ya, di daerah di depan restoran, depan orang lagi pada makan, yang enak banget, ya, sabar dah. Itu katanya didapat pahala kebaikan tuh lebih baik daripada orang yang menginfakkan duitnya tuh 100.000 dinar dalam sabilillah katanya, ya, dia gitu, disabar dah, tuh, ya, ini buat orang miskin gitu, ya. Nah, gitu, ya. Qala al-Faqih rahimallahu taala wa dalilu ala fadlil fuqara, kata saya Samarqandi ini, ya, dalilnya atas keutamaan orang fakir ini qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa aqimus sholata wa atuz zakat, ya, kerjakanlah oleh kamu salat dan berikanlah zakat, wa atiullaha wa atiur rasula, dan taatlah kamu kepada Rasul, la'allakum turhamun, ya, ya, supaya kamu mendapatkan rahmat tuh, yakni aqimus sholat ila, ya, wa, ya, gitu, ya, yakni aqimus sholat ilayya, yaitu artinya kerjakanlah sholat karena aku, karena Allah. Wa addu zakata ilayya, wa addu zakat ilal fuqara, dan berikanlah zakat kepada orang fakir. Fakurina, maka dibarengin tuh haqqal fuqara wi haqqi nafsihi, yaitu dengan hak orang fuqara dengan hak dirinya. Wa yuqalu, dikatakan al faqiru tabibul ghani, ya, orang fakir itu adalah dokternya orang kaya, itu, ya. Jadi orang kaya kalau disakit sedekah jadi baik, itu, ya, kan itu tabibul ghani wa qisaruhu, ya, gitu, ya, wa rasuluhu wa harisuhu wa safi'uhu, dan orang kaya fakir itu, ya, dokternya orang kaya, wa qisaruhu, ya, dan, ya, qisar itu artinya yang ngerapiin, ya, pakaian rumahnya dah gitu, ya, qisar tuh, wa rasuluhu, dan perintahannya, utusannya, ya, tempat disuruh kemana-mana dah, orang fakir kan gitu, ya, disuruh orang kaya kan, itu utusan orang kaya, lu pergi ke sono kan gitu, ya, utusannya. Wa harisuhu, dan juga yang jaga orang kaya, yang jaga orang kaya siapa? Miskin, satpam tuh, ya, iya, dia jaga, dia tidur tenang di depan, enggak tidur, iya, gitu, harisuhu tuh. Nah, wasafi'uhu, dan yang nolonginnya. Nah, wa inna maqila tawibuhu, yang dikatakan tuh, ya, orang miskin itu dokternya orang kaya, li annal ghaniya, karena orang kaya iza marido, apabila dia sakit, ya tasaddaqu alal fuqara, dia sedekah, ya, gitu, ya, mardakum wis sedekah, obatin penyakit kamu dengan sedekah tuh, ya. Nah, faya bra'u min maradihi, maka dia bakal baik, ya, dari penyakitnya. Wa inna maqila huwa qisaruhu, dikatakan orang miskin itu kisarnya, li annal ghaniya, karena orang kaya iza tasaddaqa alaihi, apabila orang kaya sedekah orang miskin, yad'u lahul fakir, ya, maka orang fakir itu doain. Wa yutahhirul ghani, maka menjadi bersih tuh orang yang apa tuh, ya, yang kaya min dzunubihi, dari dosanya, ya, kisar kan tuh, wah, ini kalau kita binatu dulu tukang cuci, tukang tiska, nanti apaan tuh,
gitu dulu tuh. Nah, gitu ya. Nah, wa yutahhirul ghani min junubihi wa yutahhiru maluhu dan bersih dipunya hartanya. Wa innama dikatakan tuh orang kaya kila huwa rasuluhu, yaitu utusannya, li annal ghani, karena orang kaya iza tasaddaqa, apabila dia sedekah an walidaihi untuk kedua orang tuanya, au ahadin atau salah satunya akribaihi, salah satu kerabatnya, wayasilu zalika ilal mauta, maka sampai yang demikian itu kepada yang mati. Itu jadi utusannya ya. Jadi orang fakir itu ya, nah gitu adalah ya sebagai utusan tuh ya. Nah gitu ya. Nah, sampai kepada orang mati. Fasaral fakiru rasuluhu ilal mauta, maka orang fakir itu menjadi utusan orang kaya itu kepada orang yang mati. Ya, jadi kalau kita mau sedekah buat abak kita yang udah mati, kasih siapa? Yang miskin, ya sampaikan itu ya. Ini dikatakan utusannya tuh ya. Nah, gitu ya. Nah, ila maula wa inna ma qila huwa harisuhu, dikatakan orang miskin itu harisnya, penjaganya, li annal ghani iza tasaddaqa, ya, karena orang kaya apabila disedekah pada alahul fakir, orang fakir miskinin tuh sanu malul ghani, terpelihara harta orang yang kaya tuh widu'a il fakiri, dengan doa orang yang fakir. Ini dikatakan hari suhu ya, yang jagainnya ya, didoain gitu ya. Nah, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala ukhbirukum an mulukil jannah. So dah ya. Gitu ya.